Mana timnas nanti akan bertanding di Piala Asia 2023. Ibam Hariri, apa kabar Ibam? Baik Reza. Luar biasa. Ibam, gimana nih kesiapan timnas Indonesia menghadapi Piala Asia yang sudah di depan mata nih? Tepatnya hari Senin ya mereka akan bermain. Ya, Indonesia sudah mengumpulkan tim sejak 20 Desember, artinya sudah sekitar 3 minggu. Memang ada beberapa uji coba yang dilakukan, ada 3, 2 diantaranya melawan Libya, dan 3-3-nya kalah. Tapi sebenarnya ada progres dari segi struktur permainan. Meskipun secara hasil semuanya kalah, tapi saya rasa itu adalah bukti bahwa timnas Indonesia sudah menghadapi ataupun siap menghadapi Piala Asia ini dengan cukup serius, Reza. Oke. Kalau secara strategi, Bang, strategi apa yang diimplementasikan oleh STI untuk menghadapi tantangan di Piala Asia 2023 kali ini? Ya, untuk STI sendiri di 3 laga terakhir memang sangat memastikan pemain-pemainnya lebih siap lagi untuk bertarung di pertandingan di fase grup nanti, karena memang dari segi permainan yang pertama ditekankan oleh STI bagaimana fighting spiritnya dan juga konsentrasi sepanjang 90 menit. Dan itu sudah terjadi di 3 laga terakhir, di mana secara formasi Coach Sintayong ini sangat mempersiapkan formasi 3 back di belakang, lalu ada 4 pemain di lini tengah dan juga 3 di depan. Tapi ini akan bertransformasi menjadi 5-3-2 ketika bertahan, yang artinya memang skema reaktif, defensif, dan pragmatis akan coba tetap dimatangkan untuk bisa menghadapi Irak, karena memang di laga kualifikasi Piala Dunia ketika melawan Irak, Indonesia kan kalah 5-1 dengan skema yang hampir sama. Tapi saya rasa memang sudah ada evaluasi dari Coach Sintayong untuk bisa mematangkan lebih skuad timnas Indonesia jelang laga pertama fase grup. Ya, kalau untuk pemain kunci sendiri, siapa pemain yang diharapkan dari skuad dari STI kali ini? Ya, kalau kita berbicara pemain kunci, saya akan coba membedah di 3 sektor ya. Di sektor pertahanan jelas kita akan sangat berharap pada sosok Jordi Amat, sedangkan di lini tengah juga ada Sonny Wolf, Mark dan juga Ivar Jenner, pemain yang sangat bagus ya di laga timnas Indonesia pada 3 pertandingan terakhir ketika uji coba. Sedangkan di depan saya akan menaruh harapan terhadap Marcelo Ferdinand yang akhirnya kembali ke skuad, dan juga Rafael Strijk yang nampaknya akan diproyeksikan sebagai striker utama di timnas Indonesia, Reza. Oke. Kalau misalkan kita bicara soal kedalaman skuad, kemarin ada juga pemain yang akhirnya diganti, ada Sadil Ramdhani dicoret, diganti oleh Adam Alis. Apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan kedalaman skuad dari STI? Ya, saya rasa memang itu jelas adalah persoalan teknis, karena memang Adam Alis dengan Sadil Ramdhani ini memiliki arketipe yang agak berbeda. Adam Alis adalah pemain yang bisa menjaga kedalaman, tapi di saat yang bersamaan juga Adam Alis ini cukup pintar membuka kelebaran dan juga cukup kreatif. Sedangkan Sadil Ramdhani memang tipikal winger murni yang memang di skuad dan skema Coach Sin saat ini saya rasa tidak terlalu terakomodir posisinya, dan maka dari itu mungkin cukup rasional kenapa Adam Alis yang lebih dipilih dibanding Sadil Ramdhani. Karena strategi urusan teknis tadi itu. Betul. Ya. Tapi kalau gini Bam, kalau misalnya kita bicara soal perjalanan menuju kualifikasi di Piala Asia kali ini, kita 3 kali bertanding persahabatan gitu ya, dan ketiga-tiganya memang kita cukup harus mengakui kekalahan atau kurang mampunya tim untuk melawan lawan-lawan kita. Bagaimana menurut Ibam di sepanjang jalannya kualifikasi, adakah kemungkinan Indonesia bisa masuk ke 3 besar terbaik gitu mungkin untuk bisa lolos ke fase selanjutnya? Yang pertama harus disadari oleh kita semua sebagai supporter timnas Indonesia, yang pertama bahwa kita lolos ke Piala Asia melalui kualifikasi ronde ketiga, yang artinya itu adalah tahapan paling akhir untuk bisa lolos ke Piala Asia. Di ronde kedua kita menjadi juru kunci di bawah Malaysia, di bawah Thailand dan setelah itu kita bisa menang melawan Kuwait, berada di bawah Jordania, dan akhirnya bisa lolos ke Piala Asia. Yang itu juga menandakan bahwa Indonesia sebenarnya menjadi tim terlemah di grup ini. Kita tahu Irak, Vietnam, bahkan dan juga Jepang tentunya adalah 3 tim yang ada di 100 besar Asia. Jepang bahkan ada di 17 ranking dunia, yang artinya memang Indonesia sendiri saat ini ada sekitar 146 posisi ranking FIFA, yang artinya ini sangat jauh ada gap kualitas yang terjadi. Tapi saya rasa memang Indonesia harus tetap berjuang, fighting spirit. Targetnya seperti yang dicanangkan oleh Coach Sin adalah posisi ketiga, dan itu saya rasa cukup realistis. Tapi tentu tidak menjadi ekspektasi yang terlalu menggebu-gebu dari supporter agar tidak ada beban. Mengingat kita ada di grup D ya, itu grup bisa dibilang grup neraka. Ada Jepang di sana, ada Vietnam juga yang jadi musuh bebuyutan kita. Artinya kalau secara harapan masyarakat Indonesia pastinya kan kita bisa lolos gitu ya. Kalau juara ya nanti dulu deh ya. Tapi pastinya lolos dulu nih dari fase grup ini. Kira-kira kemungkinannya bagaimana? Kalau untuk harapan para supporter Indonesia, pada para warga negara Indonesia untuk
melihat timnas Indonesia lolos dari fase grup itu adalah harapan yang sah-sah saja. Tapi apakah itu masuk akal atau tidak harus kita cermati lagi karena kita menghadapi 3 lawan yang sudah tadi kita bahas. Tim-tim kuat, Jepang adalah raja Asia, lalu Irak mengalahkan kita 5-1 di kualifikasi Piala Dunia. Vietnam juga menyingkirkan kita di AFF Cup ya di tahun lalu, yang artinya memang Indonesia harus fokus pertandingan per pertandingan, dan laga melawan Irak di laga pertama fase grup itu akan sangat menentukan karena jika Indonesia bisa meraih hasil positif, apalagi misalkan katakanlah menahan imbang, kita pernah imbang soalnya lawan betul, Irak kan, itu akan memudahkan langkah Indonesia di pertandingan kedua dan ketiga. Oke, tapi kalau peluangnya untuk melawan masing-masing tim menghadapi Irak, menghadapi Vietnam maupun Jepang, kedalaman skuad masing-masing lawan dari Indonesia ini seperti apa ya, Bang? Saya rasa di kondisi terakhir Irak masih sangat solid. Dan jika Indonesia bisa menahan imbang itu adalah sebuah kejutan. Tapi di laga kedua melawan Vietnam saya rasa itu adalah kesempatan Indonesia untuk bisa menang. Karena meskipun Vietnam di tahun lalu bisa menyingkirkan Indonesia di AFF Cup, tapi ini adalah pelatih yang baru, bukan lagi Park Hang-seo. Tapi ini adalah skema permainan tim dari Vietnam yang saya rasa bisa coba di-challenge oleh Indonesia, dan Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa menang di laga kedua. Melawan Jepang saya rasa sulit untuk bisa memberikan kejutan, tapi dengan Indonesia tidak kebobolan lebih dari 3 gol saja, saya rasa itu sudah hal yang positif. Oke, kita tahan dulu, kita akan bincang-bincang lagi setelah ini. Ibam tentunya Sports Lovers, kita akan kembali setelah bersama-sama berikut. We'll be right back.